Kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi yang berjudul Pendekatan Psikoanalisis. Sebelumnya, yang terhormat dosen pengampu Bapak Catur Widiatmoko, Magister Humaniora, dan teman-teman yang kami sayangi. Sebelum kita memulai presentasi kali ini, marilah kita melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pemakalah akan dibacakan oleh saudari dari Vira Kurnia, dilanjutkan oleh saudara Ramadan, dan selanjutnya dibacakan oleh saudari Miranti Isna Almarwah, dan yang terakhir oleh saudari Wenda Audina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memaparkan bagian A, yaitu pengertian pendekatan psikoanalisa. Corey mengatakan bahwa psikoanalisa merupakan teori pertama yang muncul dalam psikologi, khususnya yang berhubungan dengan gangguan kepribadian dan perilaku neurotik. Kemudian disusul oleh behaviorisme dan humanitis. Psikoanalisa diciptakan oleh Sigmund Freud pada tahun 1986. Pada kemunculannya, teori Freud ini banyak mengundang kontroversi, eksplorasi, penelitian, dan dijadikan landasan berpijak bagi aliran yang muncul. Kemudian mulanya Freud menggunakan teknik hipnotis untuk menangani pasiennya, tetapi teknik ini ternyata tidak dapat digunakan pada semua pasien. Dalam perkembangannya, Freud menggunakan teknik asosiasi bebas free association yang kemudian menjadi dasar dari psikoanalisa. Teknik ini ditemukan ketika Freud melihat beberapa pasiennya tidak dapat dihipnotis atau tidak memberi tanggapan terhadap sugesti atau pertanyaan yang mengungkapkan permasalahan klien. Selanjutnya, Freud mengembangkan lagi teknik baru yang dikenal sebagai analisis mimpi. Menurut Wills, pengertian psikoanalisa meliputi 3 aspek penting, yaitu 1. Sebagai metode penelitian proses-proses psikis. 2. Teknik untuk mengobati gangguan-gangguan psikis. 3. Sebagai teori kepribadian. Letak keunggulan psikoanalisa dalam konseling menurut Freud adalah sangat efektif untuk menyembuhkan klien atau pasien yang histeria, cemas, obsesi, neurosis. Namun demikian, khusus sehari-hari dapat juga digunakan pendekatan psikoanalisis ini untuk mengatasinya. Pandangan psikoanalisa tentang kepribadian manusia. 1. Topografi kepribadian. Teori topografi merupakan teori psikoanalisa yang menjelaskan tentang kepribadian manusia yang terdiri dari subsistem. Bagi Freud, kepribadian ini berhubungan dengan alam kesadaran atau awareness. Alam kesadaran terbagi dalam 3 tingkatan, yaitu A. Alam sadar atau conscious. CS, sebagian yang berfungsi mengingat, menyadari, dan merasakan secara nyadar atau nyata. B. Alam prasadar atau preconscious. PCS, bagian kesadaran yang menyimpan ide, ingatan, dan perasaan tersebut ke alam sadar jika individu berusaha mengingatnya kembali. C. Alam bawah sadar atau unconscious atau UCS, bagian dari dunia kesadaran yang paling menentukan terbentuknya kepribadian individu. 2. Struktur kepribadian. Freud beranggapan bahwa kepribadian manusia tersusun secara struktural dalam dunia kesadaran atau awareness. Individu terdapat pula sistem struktural kepribadian yang berinteraksi secara dinamis antara lain. A. ID merupakan sistem kepribadian yang asli yang dimiliki individu sejak lahir. ID bersifat primitif dan bekerja pada prinsip kesenangan. B. Ego. Berbeda dengan ID yang bekerja hanya untuk memuaskan kebutuhan naluriah, ego bertindak sebaliknya. Ego berperan menghadapi realitas hidup dan berasal dari kebudayaan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. C. Superego terbentuk dari nilai-nilai yang terdapat dalam keluarga dan masyarakat yang dipelajari di sepanjang tahun-tahun pertama hidup manusia.
C. Perkembangan kepribadian. Secara genetis, perkembangan kepribadian berkembang melalui beberapa tahap, yaitu tahap oral, anal, falik, laten, dan genital. Freud mengumumkakan bahwa tahapan perkembangan ini sangat penting, terutama bagi pembentukan kepribadian di kemudian hari. A. Fase oral terjadi sejak lahir hingga akhir tahun pertama. Pada fase ini anak berkembang berdasarkan pengalaman kenikmatan erotik pada daerah mulut. B. Fase onal terjadi mulai usia 2 sampai akhir tahun ketiga. Perkembangan anak pada fase ini berpusat pada kenikmatan pada daerah anus. C. Fase falik berkembang mulai usia 4 hingga 5 tahun. Pusat kenikmatan berpusat pada alat kelamin. D. Fase laten juga disebut tahap pregenital. Periode ini terjadi antara 5 atau 6 tahun hingga pubertas. E. Fase genital terjadi pada masa pubertas di atas 12 tahun. Perilaku umum yang tampak pada fase ini adalah kecenderungan tertarik pada lawan jenis, bersosialisasi dan berkelompok, serta menjalani hubungan kerja. 4. Dinamika kepribadian. A. Insting menjadi sumber energi psikis dalam mengarah tindakannya, memenuhi keinginan dan kebutuhannya. Freud mengelompokkan insting atas 2 jenis, yaitu insting hidup dan insting mati. Bentuk energi di mana insting-insting hidup beroperasi disebut libido. B. Kecemasan, yaitu perasaan kekhawatiran karena keinginan dan tuntunan internal tidak terpenuhi. Dengan sebaliknya, Freud mengemukakan ada 3 bentuk kecemasan, antara lain 1. Kecemasan realitas atau reality anxiety, takut akan bahaya yang datang dari luar. Kecemasan ini bersumber dari ego. Kedua, kecemasan neurosis atau neurotic anxiety, khawatir tidak mampu mengatasi atau menekankan keinginan-keinginan primitifnya. Ketiga, kecemasan moral atau moral anxiety, kecemasan akibat dari rasa bersalah dan ketakutan dihukum oleh nilai-nilai dalam hati nuraninya. C. Mekanisme pertahanan ego. Cara hidup menghindari kecemasan biasanya dilakukan dengan mekanisme pertahanan ego atau ego defense mekanis. Di antara contoh bentuk mekanisme pertahanan ego antara lain: 1. Represi, meliputi isi kesadaran yang traumatis. Kedua, proyeksi, menghindarkan pikiran, perasaan, motif yang tidak diterimanya kepada orang lain. Ketiga, introyeksi, menanamkan nilai-nilai dan standar yang dimiliki orang lain ke dalam dirinya sendiri. Keempat, represi, tindakan melangkah mundur secara tidak sadar ke fase perkembangan yang terdahulu, di mana tuntunan tugas perkembangannya tidak terlalu besar. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wenda Audina. D. Teknik konseling psikoanalisis, yaitu teknik spesifik yang digunakan Freud dalam psikoterapi adalah asosiasi bebas, interpretasi mimpi, terus analisis transferensi, dan analisis resistensi. Yang pertama, asosiasi bebas. Asosiasi bebas maksudnya teknik yang memberikan kebebasan kepada klien untuk mengemukakan segenap perasaan dan pikirannya yang terlintas pada benak klien, baik berupa menyenangkan atau tidak menyenangkan. Yang kedua, interpretasi mimpi. Interpretasi mimpi merupakan teknik di mana klien mengemukakan segenap mimpinya kepada terapis, karena fungsi mimpi adalah ekspresi segenap kebutuhan, dorongan, keinginan yang tidak disadari akan direpresi dan termanifest dalam mimpi. Yang ketiga, analisis transferensi.
Transferensi merupakan bentuk pengalihan segenap pengalaman masa lalunya dalam hubungannya. Orang-orang yang berpengaruh kepada terapis di saat konseling. Yang keempat, analisis resintensi. Resintensi merupakan sikap dan tindakan klien untuk menolak berlangsungnya terapi atau mengungkapkan hal-hal yang menimbulkan kecemasan. Perilaku ini dilakukan sebagai bentuk pertahanan diri. Di pemaparan makalah kami kelompok 5, untuk teman-teman yang ingin bertanya kami persilakan. Sebelumnya, kami akan mengakhiri presentasi kali ini untuk Bapak Catur Widiatmoko, Magister Humaniora, dan teman-teman yang kami sayangi. Jika kami ada salah, mohon dimaaf, ataupun salah perkataan, mohon diampuni. Sebelum mengakhiri presentasi kali ini, marilah kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena ini bulan suci Ramadan, kami dari kelompok 5 mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.